Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuat jalan tembus dari arah Pulau Gadung sampai ke Kelapa Gading. Nah, jalan tembus ini belum selesai secara sempurna seperti yang kita lihat di depan. Masih ada satu rumah yang berada di tengah ya di pertigaan jalan. Kemudian ada rumah-rumah lainnya pada saat jalan tembus ini bergabung dengan Jalan Perintis Kemerdekaan yang ke arah Raya Bekasi. Selain itu, nanti ke depan kita akan melihat perkembangan dari pekerjaan trotoar yang dilakukan di sepanjang Jalan Gatot Subroto mulai dari Pancoran sampai ke arah Cawang. Sebelumnya, pekerjaan jalan tembus ini sudah dilakukan dari tahun lalu, di mana area di pertigaan harusnya Pulau Gadung ke arah Perintis Kemerdekaan dan juga ke arah Raya Bekasi akan menjadi perempatan. Namun seperti yang kita bisa lihat di sini di historical Google ya di bulan Juli, bahkan di jalan yang sedang dikerjakan banyak sekali uh, area-area yang dipergunakan untuk berjualan dengan mendirikan tenda-tenda. Nah, mudah-mudahan pemerintah Provinsi DKI juga dapat menyiapkan ya bagi para pedagang yang ada di sini untuk mendapatkan lokasi binaan yang nanti mereka bisa berkumpul di sana dan lebih mudah dikontrol. Karena ada beberapa bagian jalan yang dipakai untuk berdagang. Kita akan mencoba jalur akses yang baru yang dibuka oleh Pemprov DKI dari arah Pulau Gadung ke arah Kelapa Gading. Namun di sini di sekitar Pancoran kita akan lihat terlebih dahulu fasilitas yang dibangun juga oleh Pemprov DKI untuk menambahkan ya area pejalan kaki ataupun trotoar agar lebih nyaman untuk dapat dilalui. Setelah traffic light langsung di bagian pinggir jalan yang trotoarnya sudah rapi, masih ada pekerjaan saluran nampaknya. Di sini pekerjaan tersebut ya ditutup dengan pagar seng sehingga memakan satu lajur jalan yang ada. Tentu akan mengakibatkan kepadatan bagi arus lalu lintas kendaraan yang melewati perempatan Pancoran sampai ke arah Cawang. Di bagian pinggir untuk trotoarnya sendiri kita lihat sudah selesai pemasangan ubin, baik itu ubin untuk para pejalan kaki ya atau juga para disabilitas yang dipasang ubin berwarna kuning di sana sebagai guide block atau penunjuk arah. Kemudian ke arah pinggir jalan itu ada batu-batu kanstin yang sudah dicat putih hitam dan di antara batu kanstin serta ubin jalur pejalan kakinya itu ada disisakan ya sedikit lahan yang sudah ditaruh tanah. Nah, tanah tersebut nanti akan ditanami dengan pepohonan mungkin yang kecil-kecil ya berupa taman. Selain itu yang mengakibatkan penyempitan jalur kendaraan yang ada di sini ya adalah parkir ya kurang lebih seperti ini. Walaupun sebenarnya area jalan lajurnya juga terpakai untuk pekerjaan yang di samping kita yang ditutup dengan pagar seng berwarna orange. Hal lainnya di bagian pinggir jalan yang kita perhatikan adalah kabel-kabel udara dari setiap tiang-tiang yang tersambung satu sama lain dan semrawut ya. Nah, Pemprov DKI juga telah menyiapkan yang namanya SJUT, yaitu sarana jaringan utilitas terpadu. Jadi jaringan-jaringan utilitas apakah itu kabel-kabel data berupa kabel fiber, kemudian ada kabel telekomunikasi lainnya, kabel listrik, dan mungkin pipa-pipa dapat dimasukkan ke dalam tanah sehingga membuat jalan menjadi lebih rapi. Di ujung di sekitar Gelail ya, ini titik temu dengan jalan yang datang dari arah Tebet, juga ada penutupan kawasan menggunakan seng-seng, bahkan masih ada uditch ataupun box berbentuk huruf U yang berada di pinggir jalan untuk keperluan saluran biasanya. Tadi barusan juga kita melihat adanya rangka-rangka yang disiapkan untuk halte. Ya, namun bukan halte Transjakarta, tetapi untuk bis-bis reguler yang melewati area di sekitar Jalan Gatot Subroto di sini. Trotoar ada yang lebar ya, nampaknya disesuaikan dengan kapasitas jalan. Untuk jalan yang lebar mungkin trotoarnya bisa lebih lebar, atau untuk jalan yang menyempit trotoarnya juga disesuaikan. Sebelumnya
jalan sepanjang Gatot Subroto dari arah Pancoran ke arah Tebet Cawang ya, ini menggunakan trotoar yang lama, yaitu berupa konblok. Kemudian di antara konblok tersebut terdapat juga manhole ataupun kotak-kotak beton yang dipakai oleh para operator telekomunikasi ya, untuk menjadi area pada saat penarikan kabel atau pemeliharaan kabel. Sepanjang Gatot Subroto ini sebenarnya ada dalam program SJUT ya, ataupun sarana jaringan utilitas terpadu. Namun realisasinya nanti akan kita lihat ke depan. Bahkan di sini seperti yang kita bisa lihat di bagian kiri ya, kabel-kabel udara juga sudah mulai banyak berkurang. Bahkan ditopang oleh tiang-tiang sementara ya. Mudah-mudahan dapat direlokasi ke dalam tanah ya, biasanya standarnya adalah 1,5 meter ya dari atas permukaan. Salah satu contoh pekerjaan relokasi adalah seperti di samping ya, di sini pekerjaan trotoar revitalisasinya berlangsung, kemudian kabel-kabel ataupun dak-dak berupa pipa-pipa plastik yang cukup kuat, di dalamnya ada kabel, biasanya itu direlokasi ke dalam tanah. Sebenarnya pembuatan ataupun revitalisasi dari trotoar yang ada ya di sepanjang jalan bukan hanya Gatot Subroto atau juga lokasi lainnya termasuk Rasuna Said, bahkan Sudirman, Tamrin ya, adalah untuk mempermudah akses bagi para pejalan kaki untuk menuju ke area-area transit ataupun tempat di mana adanya halte-halte dari transportasi umum, halte Transjakarta atau juga stasiun-stasiun ya. Nah, peta yang ada di atas menggambarkan posisi kita dengan kendaraan. Bukan berarti kendaraan kita adalah Bugatti Veyron ya. Menjelang ke arah titik temu dengan halte Transjakarta dan stasiun LRT Jabodebek Cawang, Cawang Ciliwung. Di sini juga ada pekerjaan perapian dari saluran utilitas di bagian pinggir. Jadi selain trotoar juga langsung ada pekerjaan utilitas di sini, sehingga memang membuat jalan ataupun akses menjadi lebih sempit. Terkadang di stasiun Cawang ya, di sini ada stasiun KRL yang terintegrasi dengan halte Transjakarta dan stasiun LRT Jabodebek. Ada area-area yang dipergunakan untuk parkir kendaraan ya, biasanya kendaraan-kendaraan umum yang menunggu penumpang atau kendaraan pribadi yang juga menunggu penumpang yang turun mungkin di stasiun atau di halte. Nah, area tersebut berada di atas jembatan yang di bawahnya ada rel kereta. Itu biasanya akan mengakibatkan kepadatan karena area tersebut menyempit. Kabel-kabel udara selain di antara tiang ke tiang, di sini juga ada pohon dan ada yang kabel udaranya diikatkan ke arah pohon. Ini tentu berbahaya, bahkan melewati rantingnya. Berbahaya dikarenakan apabila pohonnya tumbang ya, dan itu misal kalau kabel-kabel yang bisa mengakibatkan memicu kebakaran, maka akan mengganggu dari arus lalu lintas atau membahayakan dari para pengendara. Bahkan di area jembatan Ciliwung yang ada di MT Haryono juga sudah selesai pekerjaan revitalisasi trotoar. Kemudian ke arah Cawang Dewi Sartika, di sini tinggal penanaman dari tanaman-tanaman yang akan menjadi pagar ya, biasa seperti itu untuk ke arah sisi jalan MT Haryono yang ada. Selain dari trotoar ya, Pemprov DKI nampaknya juga memasang lampu-lampu penerangan jalan yang estetik ya di sepanjang MT Haryono ini ke arah Cawang. Dan ini juga kita lihat di area revitalisasi trotoar di HR Rasuna Said yang sudah berlangsung di sisi barat, sehingga lebih lebar ya, dikarenakan jalan HR Rasuna Said juga lebar dan cukup menyisakan banyak lajur kendaraan ya, sehingga arus lalu lintas tidak terganggu. Maka kita juga melihat adanya lampu penerangan, kemudian tanaman-tanaman hias di bagian pinggir jalan.
Ke arah Dewi Sartika di sini masih tahap pengerjaan ya, perapian trotoar. Kemudian ada beberapa area itu masih relokasi dari saluran-saluran ataupun jaringan-jaringan utilitas. Persis berada di depan sebuah data center di sini ya. Dan pekerjaan trotoarnya sedang berlangsung. Ke arah lampu merah yang ada di bawah ya, ini menyisakan satu lajur saja. Ke kanan itu ke arah Cililitan, ke kiri ke arah Kampung Melayu, yang di bagian pinggir masih dalam tahap pekerjaan pembuatan saluran karena memang proses dari revitalisasi trotoar itu pertama melakukan penutupan area dan juga rekayasa lalu lintas, menggali dari area yang akan dirapikan, membuat saluran baru, memasang U-ditch seperti ini. Nah, pada saat pemasangan U-ditch itu sebenarnya sudah ada jaringan-jaringan utilitas yang sudah berada di bawah trotoar sebelumnya. Jadi jaringan tersebut dinaikkan ke atas terlebih dahulu ya, kemudian nanti setelah selesai maka akan dikoordinasikan biasanya dengan operator untuk ditanam kembali. Terkadang memang para operator jaringannya sampai putus ya, karena alat-alat berat yang digunakan itu cukup kuat untuk memindahkan kabel, maka terkadang kabelnya ataupun duct atau pipanya menjadi pecah dan kabelnya putus sehingga telekomunikasi ya terganggu. Memasuki jalan Otista di sini dapat kita lihat kabel udara benar-benar cukup sembraut ya, dan beberapa lokasi ini diikat agar tidak menjuntai sampai ke bawah karena toko-toko yang ada di sini yaitu biasanya memiliki kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan juga lainnya. Pada saat keluar masuk bisa saja kabel udara yang ada di sini putus. Dikarenakan toko berada persis di samping jalan, maka trotoar terkadang dipergunakan untuk parkir kendaraan-kendaraan operasional dari toko atau kendaraan-kendaraan pengunjung yang akan masuk ke pertokoan yang ada di sini karena area parkirnya benar-benar tidak ada ya. Jalan Otista ini terdiri dari 2 lajur, kemudian 1 lajur sepeda. Nah, biasanya dipakai oleh parkir. Untuk pesepeda yang mungkin di Jakarta cuaca kadang-kadang panas ataupun jarak terlalu jauh, mungkin para pesepeda tidak begitu banyak menggunakan lajur ini. Bahkan di Jalan Jenderal Sudirman, lajur pesepeda yang kita lihat dipakai oleh kendaraan bermotor ya. Di Salemba biasanya dipakai juga oleh angkutan-angkutan seperti mikrolet dan lainnya masuk ke jalur sepeda karena tidak ada hambatan di sana. Baik, kita kembali ke Pulau Gadung. Di sini kita akan coba jalan tembus ke arah Kelapa Gading di depan dari terminal Pulau Gadung. Ini adalah terminal yang lama namun tidak lagi dipakai untuk bis. Harusnya ini akan menjadi perempatan, namun karena mungkin proses pembebasan lahan ya, komunikasi belum selesai, jadi akses jalannya seperti ini. Dari arah samping tadi dari arah Cempaka Putih ya, misalnya seperti itu Perintis Kemerdekaan, kita akan berbelok ke arah kiri melewati tadi rumah yang ada di tengah di titik temu dari jalan yang menghubungkan Kelapa Gading dengan Pulau Gadung di sini. Sebenarnya jalan ini punya 2 jalur yang lebar, namun yang bisa sampai di ujung baru yang sisi timur ya, yang ini. Sedangkan yang sisi barat ini masih ada rumah-rumah warga tadi ya, karena jalannya berhenti di situ. Namun mengingat jalan ini harus bisa dipergunakan, maka sudah dibuka. Meski ada manuver kendaraan sedikit ya ke arah kiri ataupun ke arah sisi barat dari jalan tembus ini untuk dapat melaluinya sampai ke arah Kelapa Gading. Di bagian kedua sisi jalan dapat kita lihat sudah disiapkan trotoar bersama penerangan jalan ya, ataupun lampu-lampu PJU ya. Kemudian jalan ini kalau kita bisa bagi lajur-lajurnya mungkin akan punya 3 lajur, ditambah biasanya akan ada lajur sepeda atau lajur lainnya. Hanya saja di bagian tengah jalan di sini diberikan barrier beton. Maksudnya mungkin ini hanya perkiraan untuk mengurangi ya laju kendaraan yang ada yang biasanya dipakai oleh anak-anak
muda ataupun oknum yang melakukan trek-trekan di sekitar area ini. Kemudian di bagian pinggir dimanfaatkan untuk parkir kendaraan angkutan kota Jaklingko ya, yang berada di titik temu area Kelapa Gading dan ke arah Pulau Gadung. Dengan adanya jalan tembus ini, maka jarak tempuh yang tadinya dari Pulau Gadung menuju ke Kelapa Gading harus melewati Jalan Pegangsaan 2, maka kali ini bisa segera sampai. Ditambah lagi jalannya cukup lebar. Ini adalah kawasan Kelapa Gading. Kemudian jalan arteri Kelapa Gading yang punya 2 jalur itulah yang diluruskan sampai ke titik temu Jalan Perintis Kemerdekaan. Ini Jalan Pegangsaan 2 di bawah Jalan Tol Kelapa Gading Pulau Gebang yang sudah beroperasi. Jalan tersebut ya dulunya cukup sempit, namun sekarang sudah jauh lebih lebar Pegangsaan 2-nya. Mungkin untuk kendaraan yang dari arah Bekasi bisa ke sana ya menuju Kelapa Gading. Namun untuk kendaraan yang dari Perintis Kemerdekaan Cempaka Putih atau yang dari arah Terminal Pulau Gadung ya dapat memanfaatkan jalan tersebut. Nah, ini jalan akses tembus yang dibuat dari pertigaan Pulau Gadung ya ke arah Kelapa Gading. Di image Google sebenarnya belum ada ya jalan ini tahun 2024 sebenarnya. Walaupun nanti pada saat kita menggunakan Google Street itu sudah jadi. Terdapat area-area seperti kolam-kolam ataupun empang-empang ya yang ada, kemudian ada tempat pembuangan sampah. Ini adalah titik pertigaan, titik temu dari jalan tembus tersebut, dan ini adalah rumah yang berada di pertigaannya. Berarti saat ini rumah-rumah tersebut ya yang masih ada di pertigaan akan berada di antara jalan akses dari Jalan Tembus, kemudian Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Raya Bekasi. Kita menggunakan image Google kembali, Google Street sama dengan sebelumnya, ini image di bulan Juli. Pekerjaan sudah selesai ya dari pengecoran jalan, kemudian juga ada pekerjaan di bagian tengah median jalan yang masih berlangsung yaitu perapian. Lalu di bagian kedua sisi ini sudah ada trotoarnya dan dipasang barrier beton juga agar masyarakat ataupun oknum tidak melakukan trek-trekan di sini karena treknya cukup lurus dan tentu membahayakan pengendara lainnya. Nah, jalan ini harusnya tembus ke arah sana karena ini adalah jalur di sisi barat. Sedangkan sisi timur itu benar-benar sudah sampai di ujung jalan, walaupun masih ada sedikit ya rumah-rumah warga di sekitar area tersebut. Kita belum tahu apakah itu sudah benar-benar dibebaskan atau belum. Di bagian pinggir terdapat gudang-gudang nampaknya atau area warehouse yang dipakai oleh mungkin badan usaha ya. Nah, ini adalah jalan paling ujung yang bisa dilewati. Jadi agak sedikit zigzag menuju ke area yang di sisi timur ya, karena sisi barat masih ada rumah-rumah warga. Walaupun di bagian depan ada pelangnya, namun proses pembebasan dan lainnya kita belum tahu apakah benar-benar sudah selesai. Jadi arus kendaraan sementara itu akan melewati jalur sisi timur, barulah berbelok ke sisi barat. Dengan begitu, rumah yang ada di tengah ini persis di antara tengah jalan antara sisi timur dan sisi barat. Ke arah ujung Jalan Perintis Kemerdekaan di sini di bulan Juli ini sudah dicor, bahkan tadi kita lewati sudah bisa ya. Tapi masih ada nih rumah-rumah warga yang berada di ujung. Yang ini nih contohnya. Ya. Bahkan ada bangunan-bangunan di pinggir jalan yang dipakai untuk berjualan. Nah, inilah area-area yang perlu ditata ya agar jalan ataupun akses kendaraan, akses masyarakat dapat lebih lancar. Kemudian para pedagang punya lokasi sendiri untuk berdagang dan tidak berada di pinggir jalan. Jalan ini sebenarnya dulu ya, ini adalah akses utama dari Jakarta menuju ke Bekasi. Sebelum ada mungkin jalan yang ada di pinggir BKT, Casablanca, atau juga mungkin jalan lainnya. Baik, dari arah Kelapa Gading kita akan menuju ke arah Pulau Gadung. Di sini ada tenda yang dibuat di tengah jalan, mungkin untuk sebuah acara peresmian ataupun bagaimana. Di ujung dari median jalan ini juga dipakai untuk berjualan ya.
Sudah dibeton rapi dan sudah punya fasilitas jalan di kedua sisinya trotoar, ditambah penerangan. Tinggal mungkin penghijauan ya nanti di bagian tengah di median jalan seperti ini nih. Lalu angkot-angkot ya harus punya pangkalan sendiri ya pada saat jalan ini beroperasi. Harusnya angkot ini di Pulau Gadung atau bagaimana, mungkin sahabat-sahabat yang berada di sini bisa berbagi informasi yang ada. Dengan begitu dari arah kawasan Pulau Gadung ke arah Kelapa Gading dan sebaliknya ya mungkin hanya membutuhkan waktu 2 menit saja untuk melintasi jalan ini daripada harus ke Boulevard misalnya, Boulevard Selatan, atau juga harus ke Pegangsaan 2. Pegangsaan 2 sendiri sudah lebih lebar sekarang. Median jalan di bagian tengah belum dirapikan ya, jadi masih berupa tanaman-tanaman semak belukar, kemudian juga masih ada beberapa sampah. Nah, inilah kesadaran masyarakat Jakarta mungkin dapat menjaga kebersihan ya, karena kebersihan itu akan membuat area menjadi lebih indah, lebih rapi, lebih nyaman untuk dilewati. Sampah-sampah bukan hanya di jalan yang kita lihat, ada di pinggir rel kereta, ada di dalam kali ya, atau di belakang-belakang rumah. Seperti yang di sebelah kanan dapat kita lihat. Trotoarnya sementara sampai di sini ya karena sudah terkena juga rumah warga. Kemudian rumah yang ada yang cukup besar di tengah. Harusnya jalannya lurus ya ke sana. Kemudian ada satu rumah lagi di sini. Bukan satu rumah ya, ini kumpulan beberapa rumah yang kecil yang berada di pinggir jalan. Jadi agak aneh sih memang jalan, rumah, jalan ya. Rumah berada di lingkaran jalan, kurang lebih seperti itu. Baik, satu hal lagi yang kita harapkan adalah pelebaran Jalan Raya Bekasi, dan itu sudah dilakukan ya di beberapa area di sepanjang Pulau Gadung sampai ke arah Cakung ya, namun di beberapa lokasi masih ada yang belum. Meski sebagian besar sudah lebar ya, sudah rapi, dikarenakan juga area-area di pinggir ini ya kurang lebih seperti ini kan agak menyempit, dipakai untuk parkir, kemudian dipakai untuk berjualan dan lainnya. Penataan kota yang menjadi lebih baik tentunya akan menarik bagi masyarakat ya, masyarakat setempat, masyarakat pendatang dari lokal, pendatang dari luar negeri ya, mereka lebih senang untuk berkunjung atau melewatinya dibandingkan dengan pinggir jalan yang semrawut, ditambah lagi akses yang susah, sempit, lalu banyak sampah, kotor ya. Tentu hal-hal inilah yang perlu dijaga, ditingkatkan, ditata Kota Jakarta. Kita menantikan gebrakan-gebrakan dari para calon-calon gubernur yang nantinya akan menjadi gubernur DKI ya, agar area-area nih contohnya ini jalannya lebar tapi sampahnya masih ada di bagian kiri ya, kemudian semrawut di pinggir jalan. Nah, area-area ini perlu sekali untuk ditata menjadi lebih baik. Atas ini adalah tol Pulau Gebang Sunter ya, walaupun sampainya di sekitar Moy, tapi paling tidak tol ini dapat membantu kelancaran arus lalu lintas kendaraan yang dari arah Jor memotong langsung ke arah Sunter tanpa harus berputar ke arah Cilincing, Kebon Bawang, dan kembali ke arah Sunter menggunakan tol Jor 1. Jalan ini sudah cukup lebar, Raya Bekasi yang ke arah Cakung di sini hanya belum ada marka jalan. Ya, di bagian pinggir sudah ada lampu jalan. Kemudian mungkin jalannya ada yang belum rata ya. Tapi paling tidak ini sudah sangat membantu kelancaran arus lalu lintas dari arah Pulau Gadung ke arah Cakung
Meski yang di bagian kanan ini yang menyempit ya, kita belum tahu apakah di sana juga akan ada pelebaran karena arus lalu lintas pagi kendaraan dari Bekasi mau ke Jakarta kerja itu cukup banyak di sana. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.